Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa dalam rangka talabul ilmi, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Kahfi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asep, hari ini kita memasuki ayat ke-9. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ayat 12 insyaallah. Di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12 bisa kita jadikan bahwa 4 ayat ini adalah mukhtasar. Mukhtasar artinya ringkasan dari kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tentunya artinya adalah penghuni gua. Ashab artinya penghuni, Al-Kahf artinya adalah apa? Gua. Secara ringkas kisah Ashabul Kahfi ini Bapak dan Ibu, Allah sebutkan di ayat 9 sampai 12, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara global. Allah berfirman, Am hasibta, Ibnu Katsir berkata, yakni ya Muhammad, apakah engkau menyangka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ashabal kahf warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu menyangka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ashabul kahfi warraqim keduanya adalah ayat Allah yang menakjubkan? Apakah kedua hal itu yang barusan atau akan saya ceritakan adalah sesuatu yang menakjubkan wahai Nabi Muhammad? Ini pertanyaan. Walaupun di dalamnya sebenarnya Allah hendak menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi bukanlah sesuatu yang terlalu menakjubkan dibandingkan dengan apa yang telah Allah lakukan di alam semesta. Coba kita lihat penjelasan Ibnu Katsir. Laisa amruhum ajiban. Apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi itu bukanlah sesuatu yang menakjubkan. Fi qudratina, di dalam kekuasaan kami, kata Allah. Wa sultanina, dan di dalam kerajaan kami. Artinya wahai Nabi Muhammad SAW, ada sesuatu yang jauh lebih apa? Lebih besar dari sekedar 7 orang pemuda tertidur selama 300 berapa Bapak dan Ibu? 309 tahun. Itu mungkin bagi kita besar. Tetapi Allah melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar tidurnya 7 pemuda tersebut. Apa itu sesuatu yang lebih besar? Di sini Ibnu Katsir berkata, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita bandingkan peristiwa Ashabul Kahfi dengan peristiwa penciptaan langit dan bumi, itu tidak ada apanya Pak. Tidak ada apa-apanya.
Langit dan bumi yang hari ini kita saksikan itu Allah ciptakan dalam 6 masa. Walaupun sebenarnya dia bisa menciptakannya sekejap mata, tapi begitulah dia punya kehendak, dia ciptakan dalam 6 masa. Begitupun pergantian siang dan malam, itu jauh lebih ajaib dibandingkan peristiwa tertidurnya para penghuni gua, yaitu Ashabul Kahfi. Begitupun perkara bulan dan bintang dan yang lain sebagainya di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih besar daripada Ashabul Kahfi. Ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kalau menurut bapak-bapak menakjubkan atau tidak? Menakjubkan. Tapi ada yang lebih menakjubkan. Dan yang menakjubkan itu sebenarnya hari-hari ini kita Pak? Kita lihat, kita saksikan. Ini mirip sebenarnya dengan firman Allah tentang saya rasa banyak di antara kita yang hafal surat An-Naba. Apalagi anak-anak kita, mereka hafal An-Naba. Di surat An-Naba itu kan Allah bercerita tentang diskusi yang terjadi antara orang-orang musyrik. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Anin nabail azim, tentang satu berita yang besar. Apa itu berita yang besar? Alladzihum fihi mukhtalifun, yaitu satu permasalahan yang telah membuat mereka berselisih. Lalu apa kata Allah setelahnya? Alladzihum fihi kalla, jangan begitu, nanti kamu tahu loh. Tsumma kalla saya'lamun, bagaimana kalian berdebat tentang adanya hari kebangkitan? Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami yang telah membentangkan bumi untuk kalian? Alam naj'alil arda mihada, lalu wal jibala autada, bukankah kami yang telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak? Lalu apa lagi Pak? Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, bukankah kami yang telah menciptakan kalian berpasang-pasangan? Kalau kami bisa menciptakan kalian sepasang, padahal sebelumnya kalian tidak disebut. Lam yakun syai'am madhkura di surat Al-Insan. Padahal kalian sebelumnya tidak ada, tidak disebut, tidak dikenal, lalu menjadi ada. Aneh bin apa orang bilang Pak? Bin ajaib. Aneh bin ajaib kalau kalian percaya Allah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Dia menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada, lalu kalian ragu bahwa Allah mampu membangkitkan kalian setelah kalian mati. Bukankah menciptakan alam semesta, langit, bumi, gunung, menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu jauh lebih besar dari sekedar membangkitkan kalian kelak pada hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya sering sampaikan ke bapak-bapak ya, ada orang-orang Mekah menumbuk Pak? Menumbuk tulang yang dia temukan, lalu dia tumbuk sampai halus. Lalu dia datang ke hadapan Nabi sambil berkata, may yuhyil izama wa hiya ramim. Ya Muhammad, siapakah yang bisa mengembalikan tulang-tulang sudah hancur ini? Apa kata Allah? Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ya Rasulullah, tidak perlu Anda banyak bicara, katakan yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Cukup menjawabnya begitu. Tapi jawaban itu lebih dari cukup. Kenapa lebih dari cukup? Karena menciptakannya pertama kali setelah sebelumnya dia tidak ada.
bahkan tidak adanya dalam arti yang sebenar-benarnya, tidak ada contohnya sama sekali, lalu Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu jauh-jauh lebih mudah dari sekedar apa? Dari sekedar mengulang apa yang pernah ada. Bala qadirina ala an nusawwiya, surat apa itu? Al-Qiyamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, jangankan sekedar mengembalikan jasad kalian, jari jemari kalian pun bisa kami kembalikan. Karena bagian yang sulit menurut manusia dari tubuh manusia itu salah satunya jari jemari. Karena di jari jemari ini ada sidik jari. Kalau ada 2 miliar orang Islam per hari ini, dari 2 miliar itu tidak ada yang sama apanya? Jari jemarinya. Allah bilang sekedar mengembalikan kalian itu mudah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami bisa mengembalikan apa? Sidik jari kalian, tangan kalian. Lah, tidak ada sesuatu yang sulit bagi siapa? Di sini Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi itu sesuatu yang menakjubkan. Tetapi itu sesuatu yang sangat kecil dibandingkan apa yang pernah diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Langit, bumi, siang, malam, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung. Itu jauh lebih apa Bapak? Jauh lebih besar daripada apa yang akan kita dengar dari kisah Ashabul Kahfi. Lalu ada apa memang dengan Ashabul Kahfi itu? Kenapa pula mereka tinggal di dalam gua? Apakah mereka manusia Pak? Prasejarah atau? Bukan karena mereka manusia prasejarah, mereka manusia modern. Ya, yang hidup di masa kerajaan. Walaupun beda pendapat ya. Ada yang mengatakan raja pada hari itu namanya raja apa? Ada yang tahu Pak? Raja Romawi ya. Namanya apa? Dikianus. Ada yang mengatakan nama rajanya raja apa? Dikianus. Ada apa dengan Ashabul Kahfi ini? Allah berfirman, "Idz awal fityatu ilal kahf." Ingatlah ketika fityah, apa itu fityah? Ketika sekelompok pemuda awa, apa itu awa? Mencari tempat perlindungan, ilal kahfi, mereka masuk ke dalam gua, faqalu, ketika mereka sampai di dalam gua tersebut, qalu, apa itu faqalu? Mereka berdoa, mereka berkata, Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, atina, berikan untuk kami min ladunka, dari sisimu, rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Ya Allah, kami butuh kasih sayang. Kami menghadapi raja yang jahat, kami menghadapi raja yang zalim. Dia telah mengerahkan pasukannya untuk mencari kami, untuk menangkap kami, untuk memurtadkan kami dari tauhid, untuk memalingkan kami dari agama yang lurus. Kalau bukan karena rahmat darimu ya Allah, kami akan celaka ini. Maka kami mohon apa? Atina min ladunka rahmah. Tapi bukan hanya itu yang kami minta. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ini doa yang harus kita doa yang harus kita baca ya. Yaitu doanya apa Pak? Rabbana atina min ladunka rahmatan wahayyi lana min amrina rasyada. Wahayyi artinya sempurnakanlah lana untuk kami min amrina rasyada, di dalam perkara kami ini petunjuk. Artinya berikan kami petunjuk tentang apa yang harus kami lakukan. Ini masalah kami besar ya Allah. Allah takdirkan kami mendapatkan hidayah. Kami harus berhadapan dengan pemimpin yang apa? Yang jahat, yang zalim. Ini kalau bukan karena petunjuk darimu ya Allah, kami gak akan bisa keluar dari apa? Dari masalah yang besar yang sedang kami hadapi.
Fadarabna ala adzanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna, apa artinya Pak? Fadarabna, kami tutup. Doroba itu sebenarnya kami pukul. Itu pentingnya kita belajar ilmu tafsir. Jadi jangan hanya sekedar belajar bahasa Arabnya. Kalau belajar bahasa Arab, doroba bisa diartikan memukul, doroba bisa diartikan mewajibkan, doroba bisa diartikan menutup, doroba bisa diartikan perumpamaan. Udah berapa tuh Pak? Misalnya doroba, apa kata Allah? Doroba artinya apa? Apa namanya? Bisa artinya tadi apa saya katakan, memukul, bisa artinya mewajibkan, bisa artinya perumpamaan, bisa artinya menutup. Kok bisa beda-beda begitu padahal kalimatnya satu, doroba ya. Tergantung konteks apa? Tergantung konteks kalimatnya. Fadarabna, maka kami tutup ala adzanihim, atas telinga-telinga mereka. Masya Allah, ditutup apanya? Supaya tidak mendengar apa? Kebisingan. Maksudnya fadarabna ala adzanihim sebenarnya diartikan, nanti akan kita baca tafsirnya, artinya kami jadikan mereka tertidur. Kami jadikan mereka apa? Tertidur. Fil kahfi, di dalam guha, sinina adada, selama beberapa tahun. Nanti akan dijelaskan bahwa tahunnya adalah berapa Pak? 309 tahun. Thumma ba'atsnahum, setelah mereka tertidur sekian lama, ba'atsnahum, apa ba'atsnahum? Kami bangkitkan mereka, lina'lama, agar kami melihat, mengetahui, ayyul hizbaini, siapakah dari dua kelompok, ahsa, yang lebih benar perhitungannya, lima labithu amada, tentang berapa tahun mereka tinggal. Karena ada yang merasa kayaknya kita baru tidur seharian. Ada yang bilang enggak boro-boro seharian. Kita cuman apa? Kurang dari satu hari. Kok enggak diceritakan lagi orang-orang yang jahat itu? Ya sudah berlalu 309 tahun, yang tersisa tinggal perdebatan mereka tentang berapa lama mereka tertidur. Adapun kisah orang jahat itu sudah sudah dilupakan oleh manusia, sudah berganti zaman. Coba kita lihat penafsiran Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini. Ibnu Katsir berkata, maksud dari ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa permasalahan Ashabul Kahfi itu bukanlah sesuatu yang sangat menakjubkan kalau kita melihat kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit, bumi, mempergantikan siang dan malam. Dia mengatur matahari dan bulan, bintang dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada penafsiran yang menarik. Ada penafsiran yang apa? Yang menarik. Apa itu penafsiran yang menarik? Ibnu Abbas berkata, oh ini Ibnu Abbas kalau sudah ngomong, kalau dalam ilmu tafsir itu sudah apa itu? Ini levelnya sudah apa namanya Pak? Profesornya profesor. Profesornya ahli tafsir ya Abdullah ibni Abbas, sepupunya Nabi yang mendapatkan keberkahan dari doa Nabi. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang paham agama dan paham tafsir Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa permasalahan Ashabul Kahfi ini sesuatu yang menakjubkan dibandingkan apa yang kami berikan kepadamu berupa Al-Quran dan As-Sunnah? Itu jauh lebih menakjubkan daripada Ashabul. Menurut saya ini penafsiran yang menarik. Ya Rasulullah, kalau Anda baru saja mendengar
bahwa Ashabul Kahfi ini sesuatu yang menakjubkan, apa yang Anda pegang selama ini, Quran dan hadis, itu jauh lebih menakjubkan daripada sekedar apa? Menakjubkan tidak Al-Quran, Bapak dan Ibu? Apa menakjubkannya? Di dalamnya ada berita orang terdahulu, orang yang akan datang. Di dalamnya dijelaskan jalan kita menuju Allah, dijelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebaikan bagi manusia, dan dia adalah mukjizat yang kekal. Al-Quran mukjizat yang kekal atau bukan, Pak? Dari sisi apa kemukjizatannya? Apa mukjizat Al-Quran, Pak Asep? Tidak berubah. Tidak berubah, itu bagian dari mukjizat. Artinya terjaga 14 abad. Kalau Ashabul Kahfi cuma 300 berapa? Ini udah per hari ini sudah berapa abad ini? 14 abad atau 15? Kita abad ke-15 semenjak Nabi wafat. Abad ke-15 kan, 1446 ini abad ke-15. 15 abad Al-Quran terjaga dengan sempurna, tidak ada perubahan satu huruf pun, tidak ada perubahan satu harokat pun. Ajaib tidak? Dulu ketika orang-orang Mekah tertarik dengan Al-Quran, atau orang Madinah mendahului orang Mekah, karena orang Mekah agak apa namanya? Sombong. Sombong dalam arti kami kan diikuti bukan mengikuti, kami ini teladan bagi manusia, masa kami harus mengikuti anak yatim itu dan lain sebagainya. Itu kekaguman mereka melihat Al-Quran dari sisi apa, Pak? Dari sisi sains atau dari sisi apa? Kalau dari sisi sains saya rasa enggak. Orang-orang Mekah boro-boro bicara apa? Bicara sains. Kita aja sekarang per hari ini berbicara tentang mukjizat Al-Quran, itu fokus tentang apa? Kesesuaian antara Quran dengan ilmu pengetahuan. Kalau ketika Nabi diutus nggak ada pembahasan itu, ada tapi masih terpendam di dalam apa? Dalam Al-Quran. Karena saat itu ilmu pengetahuan seperti yang kita lihat sekarang belum apa? Ya belum dikaji dengan begitu mendalam. Kalau saat itu memang orang-orang Mekah itu terkenal dengan apa, Pak? Syairnya, kepasihan mereka dalam apa? Dalam berbicara, kepasihan mereka dalam menyusun kalimat-kalimat yang apa namanya? Yang indah. Kemampuan orang-orang Arab dalam menyusun syair, bahasa yang indah, bahasa yang ringkas tetapi memiliki makna yang apa? Memiliki makna yang dan yang dalam. Kalau zaman Nabi Musa, mukjizatnya itu ya, mukjizatnya berlalu seiring dengan berlalunya Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad, karena dia Nabi akhir zaman, setelah dia tidak ada Nabi lagi, maka Allah berikan untuknya satu mukjizat yang keajaibannya nggak akan habis. Betul atau tidak? Hari ini bapak-bapak masih menemukan mukjizat Quran atau sudah habis? Masih. Dan mungkin tidak akan pernah habis. Makin hari kita makin melihat, Masya Allah ya, oh begitu ya. Oh ini kok mirip banget dengan apa? Dengan Al-Quran. Baik mukjizat dalam arti sains, baik mukjizat dalam arti keindahan tata bahasanya, yang per hari ini 15 abad setelah Nabi meninggal, tidak ada seorang Arab pun atau yang non-Arab yang ahli bahasa. Di zaman dulu, Pak, yang ahli bahasa Arab itu bukan orang Arab. Bapak tahu ahli bahasa paling ahli itu siapa? Ahlinya ahli kalau bahasa Arab bukan orang Arab ya. Siapa ahlinya ahli dalam bahasa Arab? Sibawayh, ada yang pernah mendengar Sibawayh? Pernah mendengar Ibu Eva Sibawayh? Sibawayh itu adalah pelopor di dalam ilmu nahu ya, ilmu nahu. Dia menulis kitab namanya Alkitab, Sibawayh. Dan Sibawayh itu bukan orang Arab, dia orang Persia. Kalau nanti dicari biografinya Sibawayh, dia bukan orang apa? Orang Arab, tapi orang
Persia. Artinya orang Arab dan orang Persia atau orang manapun tidak bisa mendatangkan satu ayat yang serupa dengan, bukankah itu sesuatu yang menakjubkan, Pak? Belum lagi kalau kita bicara Al-Quran itu adalah satu kitab yang selalu bahasanya, bahasa kerennya aktual, relevan, selalu bahasanya up to date. Dia adalah satu kitab yang tidak pernah ketinggalan zaman. Satu kitab yang tidak pernah membosankan. Satu kitab yang selalu bisa menjawab setiap permasalahan di zaman yang berbeda, di tempat yang berjauhan, tapi Al-Quran selalu datang dengan jawaban, dengan penjelasan, dengan solusi. Dan itu yang membedakan mukjizat nabi-nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau nabi-nabi sebelumnya itu mereka membawa mukjizat yang sifatnya sementara. Kalau Nabi Muhammad membawa mukjizat yang sifatnya abadi. Sampai nanti datang hari kiamat, ada masa di mana Quran itu nanti kan tinggal tersisa apanya Bapak dan Ibu? Tinggal tersisa kertasnya ya, sedangkan tulisan-tulisannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak terjadi kecuali kelak pada hari kiamat. Nah, ini menariknya di sini Ibnu Abbas sampai pada penafsiran yang nggak pernah kita bayangkan. Bagaimana penafsiran beliau? Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan, wahai Rasulullah, apakah kamu menyangka bahwa Ashabul Kahfi ini sesuatu yang menakjubkan, padahal di tanganmu ada sesuatu yang lebih menakjubkan? Apa yang lebih menakjubkan? Yaitu Al-Quran. Apa itu yang menakjubkan? As-Sunnah, yang gara-gara keduanya generasi sebelum kita telah sampai pada level yang begitu luar biasa. Para sahabat nggak butuh waktu 30 tahun untuk meraih berbagai macam kesuksesan, kejayaan, kemenangan, kegemilangan. Salah satu kejayaan mereka yang hari ini kita saksikan. Islam bisa sampai kemana? Ke Ciganjur atau Krukut ini? Yang saya pernah ceritakan ke bapak-bapak ya. Saya pernah cerita di pertemuan sebelumnya bahwa nanti bisa dicari itu ceramah Buya Hamka di YouTube yang judulnya Pergi Haji. Ada di YouTube ceramah Buya Hamka yang judulnya apa? Pergi Haji. Itu Masya Allah satu ceramah yang sangat menarik. Saya beberapa kali mendengarnya, lebih dari satu kali. Salah satu yang selalu membuat terkadang air mata kita hampir jatuh adalah ketika Buya Hamka berkata, ya Rasul, kata beliau, saya sampai di Danau Maninjau di Sumatera Barat, lalu saya mendengar kumandang azan dari masjid, lalu saya berkata dalam hati saya, ya Rasulullah, dakwahmu sudah sampai kemana? Ke tempat ini. Luar biasa. Bagaimana dari dari gurun pasir yang yang jauh itu bisa masuk ke pelosok Sumatera yang paling itu luar biasa Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad sering kan dari Jawa ke Sumatera sana. Mau dimanapun suara kumandang azan ada atau tidak? Itu kita katakan, ya Rasulullah, betapa luar biasa dakwahmu ini sudah sampai ke bagian-bagian terdalam, bagian-bagian terjauh dari bumi ini. Apa rahasianya? Bukan karena para sahabat badannya kuat-kuat, bukan karena persenjataan mereka hebat-hebat, bukan karena ilmu pengetahuan mereka tinggi, bukan karena saat itu transportasi mereka maju, tapi karena mereka berpegang teguh dengan apa Pak? Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat sebagian orang, dan dengan Al-Quran pula Allah menjatuhkan derajat sebagian orang yang lain. Yang diangkat adalah yang komitmen dengannya, dan yang dijatuhkan adalah yang menyelisihinya. Jelas atau tidak? Nah, ini perkataan Ibnu Abbas menurut saya satu penafsiran yang tidak disangka, tidak diperkirakan. Bagaimana dia menafsirkan satu ayat dengan satu makna yang tidak kita pikirkan. Ya Rasulullah,
Apakah kamu menyangka bahwa Ashabul Kahfi ini sesuatu yang ajaib, padahal di tanganmu ada sesuatu yang lebih apa? Ajaib. Apa itu, Pak? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah hablullahil matin. Apa itu hablullahil matin? Dalam hadis dikatakan Al-Quran itu adalah tali Allah. Satu bagiannya dipegang oleh Allah, satu bagiannya dipegang oleh hamba-hamba Allah. Maka siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia selamat sampai kepada Allah. Tapi siapa yang meninggalkan Al-Quran, dia seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan tanpa cahaya. Berjalan di tengah kegelapan tanpa apa-apa. Dia tidak buta, tetapi dia tidak bisa menggunakan matanya dengan baik karena kegelapan yang sangat parah, dan dia membutuhkan pelita dan cahaya. Pelita dan cahaya itu tidak lain dan tidak bukan adalah apa-apa? Al-Quran. Jelas atau tidak, Bapak-bapak? Ini saya rasa penafsiran yang menarik sekali dari siapa? Dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibni Abbas. Kemudian Ibnu Katsir menafsirkan apa itu raqim. Bapak dan Ibu ada yang tahu raqim? Anjing. Bu Eva dengarnya anjing. Raqim. Kalau Ibnu Katsir menyebutkan 3 penafsiran, Ibu. Walaupun terkenal apa yang dikatakan Ibu Eva, apa raqim itu apa? Anjing. Tapi sebenarnya kalau anjing di sini tidak disebutkan namanya, tapi disebut anjingnya. Nanti akan kita baca ya, wa kalbuhum, apa ayatnya? Wa kalbuhum apa? Bukan itu, apa namanya? Salah satun rabiuhum kalbuhum khamsatun sadisuhum kalbuhum rajmam bil ghaib. Mereka mengatakan pemuda itu jumlahnya ada 3, yang keempat adalah apa? Anjingnya. Ada yang bilang enggak, 5 orang, yang keenamnya apa? Anjingnya. Rajmam bil ghaib itu tebak-tebakan terhadap perkara yang gaib. Ada lagi yang mengatakan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan ketika Allah mengatakan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, Allah tidak mengatakan itu tebak-tebakan. Artinya itulah pendapat yang apa? Yang benar. Artinya jumlah mereka ada berapa? 7. Tapi yang ingin kita garis bawahi, kalau anjing itu tidak disebutkan namanya siapa. Tidak disebutkan apa? Oleh karenanya di sini Ibnu Katsir menyebutkan 3 pendapat tentang raqim. Ada yang mengatakan raqim itu adalah buku atau catatan. Ada yang mengatakan raqim itu adalah prasasti. Ada yang mengatakan raqim itu adalah nama dari lembah yang disitulah berada apa? Gua Ashabul. Jadi ada 3 pendapat, Pak. Ada yang mengatakan raqim itu tulisan. Maksudnya apa, Pak? Disebutkan bahwa sebelum mereka masuk ke dalam, bukan sebelum mereka, disebutkan bahwa ketika 7 pemuda itu ditemukan, lalu manusia mulai mengingat tentang siapa pemuda ini, maka dituliskanlah apa? Catatan tentang siapa pemuda tersebut. Lalu catatannya ditaruh di mana? Di depan pintu gua tersebut, sehingga manusia menjadi tahu di kemudian hari tentang siapa pemuda. Karena nanti pemuda itu, Pak, dia tertidur berapa lama? Setelah dia tidur terbangun. Setelah dia terbangun berapa lama dia hidup? Berapa lama dia hidup? Nggak ada yang tahu. Hari itu dia hidup, mereka hidup. Hari itu juga mereka meninggal. Hari itu juga. Hari itu mereka hidup. Ada nanti karena akan kita baca kisahnya, mereka merasa lapar. Lalu salah seorang dari mereka, kita kumpuli uang, punya uang nggak? Saya punya uang segini. Nggak apa-apa, kumpulin aja uang kita. Nanti kita pilih salah seorang dari kita, disebutkan pengembala kambing, untuk pergi ke kota membeli beberapa, maka dan disitulah kan masalah mereka ketahuan. Yaitu mereka ngasih uang, tapi uangnya uang apa, Pak? Uang kuno yang usianya 300 berapa? 9 tahun. Maka pemuda itu balik lagi ke gua karena dia ditanya, kamu dari mana? Ini kan uang apa? Uang sudah 300. Akhirnya dia balik lagi ke gua dalam kondisi apa?
Ketakutan disebutkan hari itu mereka hidup, dihidupkan, dibangunkan, dan hari itu pula mereka diapakan oleh Allah? Dimatikan. Maka oleh karenanya kan nanti akan kita baca di kemudian hari mereka berdebat, yaitu orang-orang yang menemukan Ashabul Kahfi berdebat, ini gua mau kita apakan ini? Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Berkata orang yang berkuasa pada hari itu, ini kita jadikan saja masjid. Maksudnya tempat mereka meninggal ini kita jadikan apa? Masjid. Kita jadikan tempat ibadah. Nanti akan kita baca. Artinya hari itu mereka, makanya nggak sempat diapakan itu. Nggak sempat, kalau bahasa kita namanya Pak Asep, diwawancara. Nggak sempat diwawancara. Ini kok bisa kalian bawa uang yang berusia berapa? 390 tahun. Ini gimana ceritanya? Nyampe situ mereka dapatkan sudah apa? Sudah meninggal. Nanti akan kita baca insya Allah kisah dari apa? Ashabul Kahfi. Jadi Rokim ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Rokim itu adalah kitab. Ada yang mengatakan Rokim itu ada prasasti. Disebutkan bahwa di depan pintu gua itu dituliskan prasasti tentang siapa yang tinggal di dalamnya. Ada yang mengatakan Rokim itu adalah nama tempat di mana gua tersebut berada. Dan menurut pendapat yang paling kuat, gua tersebut adanya di kota, namanya kalau sekarang kota di Yordan. Apa Bapak pernah ya di Yordan, Pak ya? Di Yordan, di Jordan. Kalau dulu di zaman Nabi, kalau saya tidak salah namanya Ilia atau Elia atau apa, nama tempat lah. Kalau sekarang saya lupa namanya apa itu. Ada yang ingat kota apa kalau sekarang disebutnya? Kalau zaman Nabi kotanya dulu disebutnya apa? Ilia. Kalau sekarang namanya Aqobah atau apa, saya lupa. Itu ada di negara apa Pak kalau sekarang? Yordan, Urdun. Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Itu masuk ke dalam negeri Syam. Masuk negeri Syam. Negeri Syam itu kan Yordan, Palestina, Syria. Itu semua disebut apa? Negeri Syam. Jelas Bapak-bapak? Jadi Rokim ada berapa pendapat Pak? Ada 3 pendapat. Di Indonesia Rokim itu nama orang ya. Saya punya Bang Rokim dulu, saya punya kawan namanya Bang Rokim. Dan kata Rokim itu menurut pendapat yang paling kuat, dia artinya tulisan. Karena di Quran Allah berfirman kitabum marqum. Ada di Al-Mutaffifin, dan marqum di situ artinya tulisan, tertulis. Oleh karenanya menurut pendapat yang paling kuat, kalau tidak kitab, Rokim itu adalah prasasti yang tertulis persis di depan apa? Pintu gua Ashabul Kahfi. Jelas Bapak-bapak? Kemudian Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah, yaitu doa mereka, doa Ashabul Kahfi. Apa doanya Pak? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ibnu Katsir berkata, ya Allah, maksud dari doa ini adalah permintaan, ya Allah anugerahkan kepada kami rahmat-Mu, ya, yang dengan rahmat-Mu itu kami selamat dari kaum kami. Wa hayyi lana min amrina rasyada, sempurnakanlah untuk urusan kami ini dengan memberikan petunjuk kepada kami, yaitu takdirkanlah kami mendapatkan petunjuk. Ij'al akibatana rusydan, jadikan akhir dari urusan kami ini baik. Jadi mereka berharap agar sesulit apapun masalah yang sedang dihadapi, mudah-mudahan akhir dari perjalanan kesulitan ini adalah sesuatu yang apa Pak? Rusydan, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Saya rasa ini doa yang penting ketika Bapak dan Ibu menghadapi masalah yang pelik, masalah yang kadang kita berpikir apa ada solusinya. Itu perbanyak baca doa ini. Karena doa ini dibaca oleh Ashabul Kahfi karena mereka berhadapan dengan seorang raja yang apa Pak? Yang zalim, yang jahat,
Tidak tanggung-tanggung raja itu hendak membunuh mereka atau memurtadkan mereka. Pilihannya cuma dua. Antara Anda murtad dari agama yang baru itu, atau Anda akan diapakan? Dieksekusi. Dan hebatnya lagi, nanti akan kita baca 7 pemuda itu mayoritasnya adalah bangsawan. 7 pemuda itu mayoritasnya siapa, Pak? Bangsawan. Nanti akan kita baca di pertemuan-pertemuan yang akan datang bahwa bagaimana 7 pemuda itu bisa ketemuan. Nanti akan diceritakan oleh Ibnu Katsir menurut beberapa riwayat bahwa saat itu di negeri tersebut sedang melakukan pesta tahunan, lalu dalam pesta itu mereka menyembah berhala, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba Allah memberikan petunjuk kepada 7 pemuda itu berupa apa, Pak? Berupa fitrah. Fitrah mereka seolah-olah apa? Berontak. Kok kita cuman begini ya kehidupan kita, bersenang-senang, berpoya-poya, minum-minum, lalu kita menyembah berhala dan lain sebagainya. Allah takdirkan pemuda-pemuda itu apa, Pak? Apa istilahnya ya? Ketika kaumnya sedang pesta, mereka ikut pesta, tapi di tengah-tengah keramaian itu mereka apa? Menyendiri. Artinya rame di tengah kota, mereka malah pergi ke apa? Ke pinggiran, lalu di pinggiran itu mereka duduk di bawah apa? Disebutkan di bawah pohon, duduk aja begitu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang datang. Ada lagi yang datang. Lalu setelah mereka saling lihat begini, kamu kok gak ikut pesta? Kok kamu gak ikut pesta juga? Apa alasannya kamu gak ikut pesta? Lalu mereka bilang, ya ini udah adat istiadat kita ya kayak begini. Tapi apa coba manfaat yang bisa kita dapatkan dari acara-acara yang begini? Disembah berhala, khamr diminum dan lain sebagainya. Terus gimana? Kalau menurut kamu, iya juga ya. Jadi akhirnya mereka yang pemuda-pemuda itu lagi asik ngobrol, tiba-tiba Allah pertemukan mereka dengan orang-orang yang seapa namanya? Dikatakan ada istilahnya al-arwahu junudun mujannadah. Itu hadis Nabi. Ada yang pernah dengar hadis itu? Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti tentara yang terlatih. Ruh seperti tentara yang terlatih. Apabila mereka bertemu dengan yang sama dengan mereka, mereka akan akrab. Tapi kalau mereka bertemu dengan yang berbeda, mereka akan menjauh. Maksudnya apa? Orang yang baik itu takdirnya pasti akan dipertemukan dengan siapa? Orang-orang yang baik. Orang bilang apa? Burung apa, Pak? Burung itu akan hinggap di mana? Atau burung akan hinggap di dahan dengan burung yang apa, Pak? Yang sejenis dengannya. Dan itu begitulah. Artinya kalau kita berusaha terus-menerus memperbaiki diri kita, salah satu garis yang Allah tentukan di alam semesta bahwa Allah akan pertemukan kita dengan siapa? Kalau bahasa sekarang yang satu apa frekuensi atau apa itu? Satu frekuensi, satu circle, satu apa? Iya, satu apa, Balman? Sefrekuensi. Dan begitu. Di antara nikmat beramal soleh, nikmat berusaha menjadi orang yang baik adalah kenikmatan dipertemukan dengan orang-orang yang apa? Yang baik. Doa Ashabul Kahfi, dan ini penutup pengajian kita hari ini. Doa Ashabul Kahfi kata Ibnu Katsir mirip sekali dengan doa Nabi Muhammad di mana beliau berkata, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Kata Ibnu Katsir, doa Ashabul Kahfi itu mirip dengan doa Nabi. Apa doanya? Allahumma ya Allah ahsin aqibatana fil umurina kulliha. Ya Allah perbaikilah ujung dari perjalanan hidup kami. Wa ajirna, selamatkan kami dari kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Dan tidak ada kehinaan yang paling hina di dunia melebihi kehinaan ketika seseorang telah mendapatkan hidayah, mengetahui kebenaran, mendapatkan petunjuk, lalu dia berpaling dari hidayah dan petunjuk yang sudah diberikan oleh siapa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah syuruk Pak Asep ya? Baik. Saya rasa itu sementara waktu yang bisa kita bacakan dari pembahasan tafsir surat Al-Kahfi yang kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Saya kembalikan ke Pak Asep. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan. Silakan Pak Asep. Tadi dikatakan bahwa Al-Kahfi itu tertidur selama 309 tahun. Iya Pak Asep. Jadi beliau menghindar dari rasa yang zolim. Iya Pak Asep. Dan kedua hidup Ramadan 309 tahun dan kemudian hidup cuma 1 hari. Satu hari. Juga, ya, apa hikmah di balik itu semua ya? Apa hikmahnya di balik itu semua? Apakah ketika menerima suatu penguasa yang beliau kita bisa lawan langsung? Iya Pak. Dengan pergi aja. Mendingan pergi aja, kabur aja dulu. Kemudian kenapa cuma 1 hari kehidupannya? Apa hikmah itu semua? Kenapa nggak langsung saja dimatikan begitu kan? Tentunya kalau kita bicara dari sisi kemungkaran, menyikapi kemungkaran, Pak Asep, kaedahnya telah digariskan oleh Nabi. Kemungkaran itu dihadapi dengan tiga tingkatan. Satu, kekuasaan, kalau kita punya kekuatan. Yang kedua adalah dengan lisan, dan Ashabul Kahfi sudah melakukan dengan lisan. Nanti akan kita baca warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Kami ikat hati mereka, kami kuatkan hati mereka sehingga kami jadikan mereka berani berdiri di depan pemimpin yang zalim itu lalu berkata rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Kalau kami sampai menyembah selain Allah tentunya kami apa? Tersesat. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Sedangkan kaum kami itu, wahai raja, mereka menyembah selain Allah. Kenapa mereka tidak mendatangkan penjelasan yang jelas? Kenapa mereka apa? Menyembah selain Allah. Artinya Ashabul Kahfi tidak punya kekuasaan, tetapi mereka melakukan level di bawahnya, yaitu mengubah kemungkaran dengan apa? Dengan lisan. Ketika lisan yang mereka gunakan mendapatkan penolakan, bahkan ancaman, bahkan mereka menjadi buronan, dikejar, maka mereka mengambil standar paling minim dari mengingkari kemungkaran. Apa? Yaitu Nabi bilang fabiqalbihi. Apa itu fabiqalbihi? Menjauh dari kemungkaran itu. Di tahapan ini saya nggak bisa mengubah kemungkaran itu, tapi saya nggak mau deket-deket kemungkaran itu. Ya, minimal saya menyelamatkan diri saya, orang-orang dekat saya agar, dan disebutkan sebenarnya awalnya mereka itu tidak langsung begitu saja kabur. Ketika mereka melihat realita umatnya yang menyimpang, mereka tidak bisa mengubah kemungkaran, tapi mereka mencari tempat berkumpul untuk bisa melakukan ibadah sembunyi-sembunyi. Dan itu berlangsung apa? Terus menerus sampai pada akhirnya tempat mereka ibadah itu bocor, ketahuan, lalu dilaporkan ke raja. Disitulah mereka jadi apa Pak? Artinya ceritanya sebenarnya yang tadi kita sebutkan singkatnya begitu. Tapi di pertemuan yang akan datang kita akan lebih rinci lagi. Mereka itu dari mulai bagaimana mereka ketemu, lalu apa yang mereka lakukan setelah bertemu 7 pemuda itu. Apakah mereka langsung berdakwah ataukah mereka sempat sembunyi-sembunyi beribadah. Itu ada apa namanya? Ada rincian. Lalu dari sisi yang lain ya tentunya tidaklah Allah menakdirkan satu kejadian kecuali ada hikmah. Allah hendak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hendak menunjukkan bahwa Allah pasti menolong orang-orang yang apa? Beriman, baik menolong dalam arti memberikan kemenangan, baik menolong dalam arti memberikan perlindungan, baik menolong dalam arti menjadikan mereka syuhada. Itu pertolongan loh, menjadikan mereka syuhada itu bagi orang-orang yang yakin adanya kehidupan akhirat, itu bagi mereka bukan musibah, itu anugerah. Betul atau tidak? Dan itu mungkin pemahaman yang belum kita sampai pada level itu, tapi orang-orang Gaza sudah sampai di level itu.
Artinya mereka sabar 18 bulan, 19 bulan melihat satu demi satu keluarga mereka meninggalkan mereka, dan mereka tetap berusaha tegar dengan keyakinan bahwa kekasih-kekasih kami yang mendahului kami, mereka itu bukan kena sial, tapi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi apa? Syuhada. Dan syuhada itu kan diambil, bahasanya diambil. Wa yattakhidha apa? Allah mengambil di antara kalian syuhada. Allah mengambil apa? Syuhada. Artinya bukan kita berjihad pasti kita syuhada. Kalau ada yang berjihad pasti syuhada, yang paling pantas Khalid ibnul Walid. Tapi sampai hembusan napas yang terakhirnya, padahal tidak ada satu bagian tubuh pun kecuali ada sayatan pedang, ada bekas tombak, ada bekas panah. Di semua bagian tubuhnya itu penuh dengan apa? Ya, dia ikut dalam penaklukan Romawi, dalam Persia. Dia ikut dalam meredam kemurtadan setelah Nabi wafat. Itu kan orang Arab apa? Murtad. Maka andalannya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Khalid ibn Walid. Ketika Nabi mengutus terjadi perang namanya perang Mu'tah, pernah dengar perang Mu'tah? Nabi menunjuk 3 panglima. Panglima ini semuanya wafat. Sampai akhirnya muncul siapa? Khalid. Dengan kuasa Allah Khalid bisa menyelamatkan kaum muslimin yang tersisa pada hari itu. Tapi pada akhirnya kata Khalid, ya Rabb, saya meninggalnya di mana? Di atas kasur. Karena memang syuhada itu adalah apa? Diambil, Allah yang mengambil syuhada. Oleh karenanya ya banyak pelajaran ya, nanti akan kita bahas sebenarnya di ayat 13 itu nanti Ibnu Katsir akan berbicara panjang lebar tentang peranan pemuda. Ibrahim ketika memulai dakwahnya sebagai seorang apa? Pemuda. Nabi Musa ketika mulai dakwah adalah sebagai seorang pemuda. Ismail itu adalah seorang pemuda. Itu pemuda nanti, karena pemuda cenderung kata Ibnu Katsir tidak terlalu banyak beban. Tapi kalau orang-orang tua, mereka beban untuk mengikuti dakwah. Kenapa? Karena rata-rata yang namanya orang tua ya sudah sampai di level-level tertentu, yang mana mereka khawatir kehilangan apa? Tidak mau keluar dari zona apa Pak? Zona zaman. Adapun anak-anak muda belum sampai di zona apa Pak? Belum sampai. Umumnya anak muda, walaupun kadang ada juga anak muda yang sampai di zona aman, tapi umumnya anak muda itu masih senang apa? Coba-coba, senang tantangan. Oleh karenanya anak-anak muda lebih saat itu lebih mudah mendapatkan hidayah daripada apa? Orang-orang tua. Seperti orang-orang musyrik di Mekah itu, mayoritas orang-orang tuanya bahasanya apa? Mati di perang Badar. Mati di mana? Iya, coba nanti Bapak dan Ibu baca sejarah perang Badar. Itu di perang Badar itu orang-orang tua, tokoh-tokoh di Mekah rata-rata apa? Habis semua. Sehingga yang tersisa tinggal siapa? Abu Sufyan, anak muda saat itu. Abu Sufyan anak muda. Pemuda lah. Walaupun nanti kita berdebat lagi tentang definisi anak muda itu. Usia berapa anak muda? 40 masih anak muda? Masih 40. La haula wala quwata illa billah. Saya rasa itu. Baik Pak Asep. Ibu, kalau ada yang kurang jelas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jumat. Dan menerangi dan juga akan diampuni dosanya antara 2 Jumat itu. Bagaimana penjelasan itu? Iya Bapak, itu yang Bapak sampaikan adalah redaksi dari hadis Nabi, bahwa siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat maka akan Allah terangi Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Allah dalam riwayat Allah ampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Yang dimaksud diterangi, wallahu a'lam bishawab,
Diterangi di sini wallahu alam bishawab, kata para ulama yang saya pahami selama ini artinya dibimbing sama Allah, dikasih petunjuk oleh Allah, dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dijauhkan dari keburukan. Itu yang dimaksud diberikan apa Pak? Cahaya. Dan Al-Quran itu cahaya, betul tidak? Al-Quran itu apa? Nur. Ya, nur, cahaya. Dan yang dimaksud dengan cahaya adalah petunjuk. Karena pada hakikatnya petunjuk cahaya itu masuk ke dalam hati. Dan orang-orang yang hatinya tidak diterangi oleh Al-Quran, maka dia gelap. Hati kita butuh penerang. Penerangnya namanya apa Pak? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibahasakan dengan cahaya, kadang dibahasakan dengan hujan, kadang juga dibahasakan dengan ruh. Dengan apa? Ruh. Jadi hati kita ini membutuhkan ruh. Apa ruhnya hati Pak? Al-Quran. Itu di Quran. Di Quran Allah membahasakan Quran dengan apa? Dengan cahaya, dengan air hujan, satu lagi dengan apa? Dengan ruh. Dibahasakan juga dengan obat dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Sudah jelas kan? Atau ada yang Rakim. Rakim Ibu Eva, Rakim menurut pendapat yang paling kuat dia adalah catatan. Entah catatannya dalam bentuk buku, kitab, entah catatannya dalam bentuk prasasti, itu pendapat yang paling kuat. Karena tadi kitabum marqum. Kalau Ibu lihat dalam di surat apa itu? Kita Al-Mutaffifin ya. Kitabum marqum. Coba dilihat di Al-Mutaffifin ayat berapa itu? Ayat 9 dan ayat 20. Apa artinya kitabum marqum? Kita lihat di sini, saya lihat ya. Ayat ke-9, yaitu kitab yang berisi catatan. Markum itu artinya catatan. Walaupun nanti para ahli tafsir berbeda, catatannya dalam bentuk apa? Ada yang berkata dalam bentuk tulisan. Tulisan dalam arti apa? Buku. Ustadz kan zaman itu belum ditemukan kertas. Ya mungkin ada media yang lain, entah kulit apa namanya, kulit hewan dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan dia tidak berbentuk buku, tapi berbentuk apa? Tulisan batu. Batu yang diapakan? Yang ditulis kemudian ditancapkan di depan apa? Di depan gua tersebut sebagai pengingat tentang siapa yang ada di dalam gua tersebut. Ada juga yang berpendapat Rakim itu adalah nama lembah yang disitulah terdapat apa? Gua Ashabul Kahfi. Allah alam bisa. Maksudnya ini Ustaz, yang tadi itu kan selama ini sih saya mendudukannya Rakim kan kalbunnya itu Ustaz. Apa Ibu? Kalbun. Saya baru ingat. Sebenarnya kalau kalbunnya bukan Rakim, Qitmir. Apa itu? Qitmir. Sering disebut siapa namanya? Qitmir pakai to. Qitmir. Yang saya tahu itu. Walaupun itu tidak ada hadisnya, tapi lebih kepada kisah apa namanya? Israiliyat. Kisah Israiliyat. Allah alam bissawab. Katanya anjingnya dijanjikan masuk apa? Masuk surga ya. Masya Allah. jelas Baik, sama-sama kita berdoa meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.